Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pertemuan perkuliahan secara daring atau online. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan baca ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan. Ini peraturannya itu seperti biasa ya, Ananda semuanya, bahwasanya yang paling penting adalah kehadiran 75%. Itu berarti 4 kali pertemuan Ananda tidak masuk, tidak masalah. Nah, itu termasuk dari alfa, sakit ataupun izin. Nah, nanti kita akan menggunakan absen, menggunakan study ya. Nah, jadi Ananda boleh absen langsung di sana. Oke, ini adalah beberapa peraturan di dalam perkuliahan kita. Nah, ini adalah sistem penilaian ya. Nah, yang sudah sebelumnya kita jelaskan, Ananda ketahui semuanya. Nah, kita masuk ke materi kita mengenai perancangan basis data. Nah, ini adalah silabus nanti yang akan kita bahas. Jadi ada 5 nih ya, 5 bab ya, mengenai pengenalan perancangan database, enhance entity relationship, database control, SQL, dan database terdistribusi. Nah, ini adalah daftar pustaka nanti yang akan kita pakai, bisa juga yang berhubungan dengan perancangan dari sebuah database. Nah, apa itu data katanya? Ya, data merupakan sebuah fakta tentang orang katanya, tempat, benda atau kejadian. Nah, jadi ibaratnya di sini katanya data itu bisa berbentuk angka, simbol, karakter, gambar, dalam bentuk video ataupun audio. Nah, misalnya aja data tentang pegawai, ya, data tentang penjualan. Nah, data tentang persediaan. Nah, misalnya kalau tentang pegawai itu datanya itu terdiri dari NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya ya. Nah, apa itu informasi? Informasi itu menceritakan sebuah keterangan ya, kabar atau berita yang nanti kita analisis dan akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, ini adalah sebuah keterangan yang nyata ya, yang benar. Nah, nanti kita ambil dari menjadi sebuah kesimpulan. Nah, yang berikutnya adalah DBMS. DBMS ini singkatan dari Database Management System. Itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membangun sebuah database yang berbasis komputerisasi. Nah, nanti ini disediakan database untuk apa katanya? Untuk memindahkan data, untuk mengelola akses data, untuk membuat data, mengawasi, mendukung mekanisme keamanannya seperti apa. Nah, itu nanti disediakan oleh sebuah database. Nah, kita contohkan aja adalah seperti DBMS Oracle, MySQL, Access, dan seterusnya ya. Itu adalah contoh dari software database. Nah, yang berikutnya nanti kita akan membahas mengenai entitas atribut. Masih ingat semester kemarin kita berbicara mengenai entitas atribut, itu berada pada materi enhance entity relationship diagram ya. Ada entity, ada atribut. Nah, ada relationship, ada key nantinya. Nah, jadi kalau entity ini nanti simbolnya 4 persegi panjang, atribut ini ellipse ya. Nah, jadi entity ini nanti berisi sebuah data yang nanti yang mana nanti bisa berupa orang, tempat, benda atau kejadian. Nah, ataupun sebuah konsep. Misalnya aja kalau misalnya berupa orang itu contohnya data mahasiswa atau data pegawai. Nah, kalau misalnya berupa konsep itu misalnya seperti mata kuliah ya. Nah, atribut ini adalah sebagai atribut penjelas ya dari sebuah entity. Nah, jadi setiap entity ini akan dijelaskan dengan adanya atribut-atribut. Nah, terus key. Nah, kunci ini juga diambil dari beberapa atribut. Nah, ada yang disebut dengan kandidat key, alternate key, primary key, foreign key. Kalau kandidat key ini ada berarti kandidat, berarti itu bisa lebih dari satu. Kalau primary key harus satu diambil dari sebuah kandidat. Alternate key ini adalah kunci alternatif jika primary key itu nggak ada
Ya, foreign key ini atribut yang menunjukkan pada primary key lain pada tabel yang lain. Berarti apa? Dia di tabelnya sendiri sebagai primary key, diletakkan pada tabel yang lain disebut sebagai foreign key. Nah, ini adalah contoh dari entity dan atribut. Nah, yang berikutnya adalah cardinality ratio. Ya, seperti sebelumnya semester kemarin udah dijelaskan, udah tahu saudara ada one to one to many ataupun many to many. Nah, jadi kalau misalnya one to one ini, misalnya satu manajer itu memanage satu departemen dipimpin atau dimanage oleh satu orang manajer. Nggak bisa satu manajer memimpin satu departemen, ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah tahapan dari perancangan entity relationship diagram. Identifikasi dulu sebuah entitinya. Kalau entitinya udah ada, kita cari atributnya. Selanjutnya kita tentukan apa primary key dan tentukan relationship-nya, dan yang terakhir adalah cardinality ratio atau derajat relasi. Nah, sekian.